Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang Prodi Manajemen Keuangan kelas 05 SMJP 006. Untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah riset operasi, maka kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai metode penugasan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Neng Asri Alpian. Saya Nur Kamalasari. Nama saya Pandu Saputra. Nama saya Ovina Mirjayana. Nama saya Ratu Rachma Firdaus. Perkenalkan, nama saya Rafa Afifan Nofrianti. Perkenalkan, nama saya Saidin Ali. Penugasan. Seringkali kita memberikan penugasan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang berbeda-beda. Dalam penugasan ini, kita harus memberikan posisi yang tepat untuk seseorang tersebut agar dia bisa melakukan pekerjaan yang baik dan tepat waktu. Penugasan ini bertujuan untuk mempersingkat waktu, biaya murah, pekerjaan yang baik, dan sebagainya. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh masalah, tenaga kerja atau personalnya yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Untuk penugasan itu sendiri dibagi dua, yaitu minimasi dan maksimasi. Minimasi artinya mengalokasikan tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total seminimal mungkin, sedangkan maksimasi artinya mengalokasikan tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total semaksimal mungkin. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dengan kasus minimasi. Pertama, susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Kedua, pada masing-masing baris cari angka terkecil, kemudian selisih angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di baris tersebut. Ketiga, pada masing-masing kolom cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di kolom tersebut. Keempat, buatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 di garis secara vertikal atau horizontal. Kelima, jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Keenam, jika jumlah garis belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan garis terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis, kemudian dikurangi angka-angka yang tidak terlewati oleh garis dengan angka terkecil tersebut dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada pemotongan garis atau yang terkena dua garis, serta angka yang terlewat satu garis tidak berubah atau tetap. Ketujuh, lanjutkan kembali ke langkah keempat. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Kedelapan, apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaannya yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Contoh soal minimasi. Seorang pelatih renang memiliki 4 orang perenang yang akan diterjunkan dalam lomba 400 meter gaya ganti perseorangan. Semua perenang dapat berenang dalam setiap gaya. Waktu dalam detik yang dibutuhkan perenang dengan gaya yang ditentukan tampak pada tabel berikut. Tentukan alokasi gaya yang harus diberikan pelatih pada tiap renang agar total waktunya minimum. Kita lihat pada tabel, semua perenang bisa semua gaya, tapi dengan waktu penyelesaiannya masing-masing. Lalu, angka yang tertera dalam tabel itu adalah waktu. Kita lihat di sini. Perenang 1 dapat melakukan gaya punggung 65 detik, gaya dada 73 detik, gaya kupu-kupu 62 detik, dan gaya bebas 57 detik. Perenang 2 dapat melakukan gaya punggung 67 detik, gaya dada 70 detik,
gaya kupu-kupu 65 detik, dan gaya bebas 58 detik. Perenang 3 dapat melakukan gaya punggung 68 detik, gaya dada 72 detik, gaya kupu-kupu 69 detik, dan gaya bebas 55 detik. Perenang 4 dapat melakukan gaya punggung 71 detik, gaya dada 69 detik, gaya kupu-kupu 75 detik, dan gaya bebas 57 detik. Saya akan menjelaskan tentang metode penegasan. Sebelumnya soalnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita sudah terlihat jelas banget bahwa tabel tersebut ini sudah menggambarkan masing-masing perenang dengan tingkat kecepatannya. Lanjut, di sini punggung 65, dada 73, kupu-kupu 62, dan bebas 57. Di sini dari tabel ini kita akan mencari kolom baris pertama atau soft, mencari paling terkecil. Di sini kita sudah bisa lihat dalam tabel tersebut bahwa gaya bebaslah yang paling banyak terkecilnya. Nah, itu tinggal kita kurangkan saja. Contoh untuk perenang pertama ini kita bisa lihat atau bisa kita kurangkan dengan gaya bebas, karena gaya bebas adalah detik yang paling tercepat. Kita buat tabel baru dulu. Nah, di sini. Oke. 65 dikurang 57, 8. Lanjut, gaya bebas 73 dikurang 57, 16. Gaya kupu-kupu 62 dikurang 57, 5. Dan gaya bebas dikurang gaya bebas 57 dikurang 57 sama dengan 0. Begitupun perenang kedua, 67 dikurang 58, 9. 70 dikurang 58, 12. 65 dikurang 58, 7. 58 dikurang 58 sama dengan 0. Begitupun seterusnya untuk perenang ketiga dan perenang keempat. Oke, langsung kita taruh hasilnya di sini ya. Di sini untuk perenang ketiga ada 13, 17, 4, dan 0. Untuk perenang 4 ada 14, 12, 18, dan 0. Oke. Kita bisa lihat bahwa dari tabel tersebut, untuk elemen-elemen nilai terkecil, setiap banjar atau baris ke bawah, di situ ada angka 8, 12, 5, dan 0. Untuk perenang pertama atau punggung di angka 8, perenang dada di angka 12, perenang kupu-kupu di angka 5, dan perenang bebas di angka 0. Nah, lalu kita kurangkan tiap kolom dengan elemen terkecil, sama. Jadi di sini kita 8 dikurang 8 sama dengan 0. Oke. Lalu 9 dikurang 8 sama dengan 1, 13 dikurang 8 sama dengan 5, 14 dikurang 8 sama dengan 6. Lanjut. Untuk gaya dada pun sama. Di sini kolom terkecilnya adalah 12, maka kita tandai 12. Kenapa 12-nya ada 2 dan yang diambil yang mana? Boleh mana aja. Lanjut. 16 dikurang 12 sama dengan 4, 12 dikurang 12, 0, 17 dikurang 12, 5, 12 dikurang 12 sama dengan 0. Oke, kita lanjut di gaya kupu-kupu. Di sini yang paling terkecil kita sudah bisa lihat ada 5. Maka 5 dikurang 5, 0, 7 dikurang 5, 2, 14 dikurang 5, 9, dan 18 dikurang 5, 13. Lanjut untuk gaya bebas, karena di sini sudah 0, maka kita cantumkan semuanya. Oke, untuk itu di gaya bebas ini kita tulis semuanya. Lanjut, untuk metode selanjutnya, kita akan buka slide baru. Oke, cek optimalitas sama dengan tutup semua 0 dengan garis sesedikit mungkin. Artinya yang ada 0 akan kita gariskan. Nah, di sini ada perenang 1 dengan gaya bebas sama dengan 0, lalu kemudian di gaya dada yang ada 0-nya. Oke, yang paling banyak. Kenapa kita hanya semuanya yang di perenang 4 ini tidak kita garis? Karena di atas sudah kita garis untuk perenang pertama yang sudah ada 0-nya, maka yang untuk perenang keempat kita tidak perlu digaris atau diberi garis. Oke, lanjut. Dalam tabel tersebut itu belum optimal karena hanya perlu 3 garis, alias kita harus merevisi tabel tersebut.
sel tidak tertutup garis kita kurangi 1. Oke, lanjut. Bagaimana caranya di angka 156, 29, 13 itu kita kurangi 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 9 dikurang 1 sama dengan 8. 13 dikurang 1 sama dengan 12. Oke, kita tulis tabel di sini sudah jelas tadi ya. Nah, sudah terbentuk nih. Lanjut, sel tertutup 2 garis tambahi 1. Oke, sel tertutup 2 garis ditambahi 1. Di sini ada 4 ditambah 1 sama 0 ditambah 1. Lanjut, 4 ditambah 1, 5, dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lanjut, sel tertutup 1 garis sama dengan tetap. Artinya, sel yang tertutup 1 garis, hasilnya tetap. Jadi 0. Semua yang digarisin 1, hasilnya 0. Oke. Oke, di sini kita sudah lihat, sudah ada tabelnya. Nah, dari tabel tersebut sudah bisa kita nyatakan optimal tabel yang tadi sudah optimal. Di sini ada angka-angka, maka kita cari dulu yang kita harus cari. Nilai 0 adalah calon penempatan, pilih baris atau kolom yang hanya memuat satu buah 0, alokasi tunggal. Oke, kita lihat nih, 0 di perenang kupu-kupu 0 cuma ada 1, yaitu perenang pertama. Kita akan tandain. Lalu berikutnya di perenang ketiga. Perenang ketiga ini juga ada 0 yang satunya. Nah, habis itu dari perenang kupu-kupu ini kita akan tandain, dan perenang ketiga ini kita juga akan tandain di gaya bebas yang 0-nya cuma ada 1. Oke. Kalau tadi kan perenang kupu-kupu untuk kolom, dan untuk perenang ketiga itu untuk baris. Oke, lanjut. Di sini kita tandain dulu ya. Kita akan tandai. Nah, untuk gaya bebas 0 dan kupu-kupu juga 0. Nah, oke, lanjut. Ketika kita sudah tahu untuk yang memuat 01 kita udah tandain, maka dari semuanya ini kita bisa langsung coret yang berhubungan atau mengenai titik 0 ini. Oke, perenang pertama bisa kita coret, gaya bebas bisa kita coret, perenang ketiga bisa kita coret. Jadi tinggal perenang kedua dan perenang keempat dengan masing-masing gaya punggung dan gaya dada. Nah, kita udah lihat nih gaya dada ini udah ada 0-nya. Kita udah pasti tahu jawabannya. Oke, tinggal kita tandain untuk perenang keempat di gaya dada. 0-nya kita tandain. Nah, untuk di perenang kedua, 0-nya di gaya punggung kita tandain. Nah, kita sudah jelas nih ya kalau udah kayak gini nih. Jadi, perenang 1 di gaya kupu-kupu, perenang 2 di gaya punggung, perenang 3 di gaya bebas, dan perenang 4 di gaya dada. Kita masukin tabel awalnya. Kita tandain dulu. Kupu-kupu 62, bebas 55, punggung 57, dan dada 69. Oke, kita masukin ke tabel waktunya, total waktu. Gaya kupu-kupu 62, perenang kedua gaya punggung 67, perenang ketiga gaya bebas 55, dan perenang keempat gaya dada 69, dengan total waktu 253 detik. Oke, nah ini baru tabel yang optimal atau hasil optimal yang sudah kita dapatkan. Jadi gampang ya untuk menyelesaikan metode penugasan dalam riset operasi ini. Jadi bisa kita contohkan atau bisa kita terapkan di latihan-latihan soal berikutnya gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan maksimasi atau maksimum. Yang pertama itu ada menyusun tabel penugasan. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Yang kedua itu ada membuat semua angka negatif. Kemudian yang ketiga itu pada masing-masing baris cari angka negatif terbesar, kemudian kurangkan nilai pada masing-masing baris dengan angka yang nilai negatif terbesar tersebut. Kemudian yang keempat ada membuat garis buatan pada masing-masing baris dan kolom secara vertikal atau horizontal. Kemudian yang kelima itu ada, jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Kemudian yang keenam itu, jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian, kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut dan tambahkan angka-angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau terkena dua garis, serta angka yang terlewat saat garis tidak berubah atau tetap. Kemudian langkah yang ketujuh itu lanjutkan kembali kepada langkah keempat. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Kemudian langkah yang kedelapan, apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Contoh soal maksimasi. Manajer pemasaran sebuah industri pakaian mempunyai 4 orang karyawan pemasaran yang akan diminta untuk memasarkan 5 buah jenis produk, yaitu jas, kemeja, rok, blus, dan celana. Kepada khalayak umum, masing-masing karyawan mempunyai kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Berikut adalah keuntungan masing-masing karyawan untuk setiap produk. Dapat kita lihat, semua karyawan memiliki keuntungannya masing-masing. Lalu angka yang tertera itu adalah keuntungan dalam rupiah. Nah, kita lihat di sini. Karyawan A memiliki keuntungan pada jas Rp15, keuntungan pada kemeja Rp42, keuntungan pada rok Rp38, keuntungan pada blus Rp54, dan keuntungan pada celana Rp29. Karyawan B memiliki keuntungan pada jas Rp45, keuntungan pada kemeja Rp19, keuntungan pada rok Rp27, keuntungan pada blus Rp32, dan keuntungan pada celana Rp20. Karyawan C memiliki keuntungan pada jas Rp21, keuntungan pada kemeja Rp30, keuntungan pada rok Rp41, keuntungan pada blus Rp39, dan keuntungan pada celana Rp23. Karyawan D memiliki keuntungan pada jas Rp39, keuntungan pada kemeja Rp28, keuntungan pada rok Rp26, keuntungan pada blus Rp22, dan keuntungan pada celana Rp29. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya manajer tersebut memberikan tugas agar mendapat keuntungan yang maksimal? Untuk soal maksimasi, kita memiliki contoh soal, yaitu manajer pemasaran sebuah industri pakaian mempunyai 4 buah karyawan, namun kita dibutuhkan untuk memasarkan 5 buah jenis produk. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan menambahkan 1 buah karyawan, atau di sini disebut dummy. Jadi kita hanya menambahkan 1 buah dummy dengan nilai semuanya 0. Terus apa sih maksimasi? Perbedaan maksimasi dan minimasi itu sangat simpel ya, yaitu hanya untuk di pertama sini saja. Jadi jika minimasi kita mencari dengan nilai kecil, maksimasi kita mencari dengan nilai terbesar. Seperti karyawan A, nilai terbesar yaitu 54, sedangkan karyawan B itu 45, karyawan C yaitu 41, dan karyawan D itu 39. Jadi, di sini, seperti yang kita lihat, sudah ada hitung-hitungannya. Jadi, karyawan A, jasnya itu 15, namun angka terbesar 54, jadi 54 dikurang 15 itu 39.
kemejanya 42, namun nilai terbesar ada 54, maka 54 dikurang 42 ada 12, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah menghitung semua nilai, kita akan mendapatkan nilai ini. Karyawan A, jas 39, kemeja 12, rok 16, blus 0, dan celana. Nah, nilai 0 ini yang kita butuhkan. Jadi, jika kita lihat, kita sudah memiliki nilai 0 di karyawan A, karyawan B, karyawan C, dan karyawan D. Kita juga memiliki nilai 0 di jas, kemeja, rok, blus, dan celana. Namun masalah satu di sini. Di kemeja dan celana, nilai 0-nya itu satu orang, itu si Dami ini. Jadi bagaimana cara kita membaginya, yaitu dengan mengurangi nilai terkecil di antara dua ini. Simpelnya yaitu dengan ini, kita lihat nilai terkecil itu berapa sih? Jadi nilai terkecilnya itu antara celana dan kemeja ya. Itu adalah di kemeja itu 11. Jadi cara menghitungnya, seluruh nilai dari kemeja kita kurangi dengan 11. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan nilai 1, 15, 0, 0, dan 0. Jadi di sini kita mendapatkan 2 ekstra 0. Nah, sekarang kita lihat lagi, apakah masing-masing karyawan dan masing-masing produk memiliki pasangannya masing-masing. Jadi di antara jas kita memiliki karyawan A, di jas kita memiliki karyawan B, karyawan D, dan Dami. Di kemeja kita memiliki karyawan C, D, dan Dami. Di rok kita memiliki karyawan C dan karyawan Dami. Dan blus itu karyawan A dan karyawan Dami. Sedangkan celana hanya memiliki karyawan Dami. Jadi Dami difokuskan untuk celana. Jadi apakah kita sudah komplit? Kita buat garisnya. Di celana itu ada Dami, jadi sini sudah selesai. Dami sudah ada dipakai. Jadi karyawan blus itu ada karyawan A, jadi sudah selesai. Di rok itu ada karyawan C. Nah, di sini karyawan A, karyawan C, dan Dami sudah dipakai. Maka di kemeja kita masih memiliki karyawan D. Jadi karyawan D dapat di sini kan. Dan jas kita memiliki karyawan B dan sudah selesai. Lalu karyawan A, apakah kita sudah mendapatkan pekerjaan untuk karyawan A? Karyawan A memiliki blus. Oke, ini sudah selesai. Karyawan B memiliki jas, sudah selesai. Karyawan C memiliki kemeja dan rok. Tadi sudah dipilih apakah itu kemeja atau rok. Karyawan D sudah dipilih, itu jas, kalau tidak salah. Maaf, itu kemeja, dan Dami itu celana. Jadi jika kita membuat garis, setiap kolom dan setiap garis itu sudah memiliki pasangannya masing-masing. Jadi dari tabel sini didapatkan nilai akhir. Jadi tugas pemasaran dari penugasan optimal adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai awal. Di sini adalah nilai awal. Karyawan A itu paling tinggi nilainya adanya di blus 54. Nah, jadi karyawan A akan mendapatkan biaya Rp54. Karyawan B memiliki nilai Rp45. Karyawan C, karyawan D, dan Dami. Karena Dami semua nilai 0, maka nilai yang didapatkan juga 0. Jadi total dari semuanya, keuntungan maksimal yang diperoleh adalah Rp168. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok 4 tentang metode penugasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.